Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menjelaskan tentang materi kita terkait dengan return dan risiko. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, hubungan risiko dan return investasi. Kemudian ada estimasi realized return, ada estimasi expected return dan risiko sekuritas tunggal, ada diversifikasi dan risiko portofolio, ada estimasi expected return dan risiko portofolio. Yang pertama kan kita bahas terkait dengan definisi risiko dan return. Kita ketahui bahwa di setiap investasi yang kita tanamkan, kita pasti berharap return atau keuntungan. Nah, seiring dengan hal tersebut, semakin tinggi return yang kita harapkan, tentu saja akan sejalan dengan risiko yang mungkin muncul, yaitu risiko atas gagalnya daripada investasi tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan investor adalah bukan menghilangkan risiko tetapi meminimalisirnya. Nah, untuk itu kita akan membahas dalam materi kita hari ini apa definisi risiko dan return itu sendiri. Nah, risiko ini adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya di masa depan dengan berbagai keputusan yang diambil saat ini dan berbagai pertimbangan yang dibuat. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2020 ataupun 2021, ketika ada di tahun 2018 dan 2019 ternyata ada COVID, kita nggak pernah tahu ada keadaan seperti sekarang. Nah, ketika seperti itu berarti kita tidak pernah bisa memastikan bahwa keadaan itu akan selalu berjalan sesuai dengan kita harapkan, atau kita tidak akan bisa memastikan secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga akan muncul beriringan dengan hal yang tidak pasti itu tadi adalah risiko. Sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan mengapa kita memilih investasi A pada tahun ini, maka kita tidak akan bisa memastikan bahwa investasi A ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan mendapatkan return sebesar apa, atau resiko yang akan menyertai. Kalau kita tahu, katakanlah kita menginvestasikan uang kita pada perusahaan A, kemudian ternyata 5 tahun dia bangkrut, tentu saja kita pasti tidak akan menginvestasikan uang kita. Yang bisa kita lakukan adalah melihat ataupun menganalisis bagaimana perkembangan daripada resiko-resiko yang menyertai ketika kita memilih keputusan untuk memilih perusahaan tertentu. Kemudian saya lanjutkan, resiko berdasarkan para ahli sendiri menurut Raharjo 2006 menyebutkan bahwa resiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Jadi ketika mengalami penurunan daripada investasi yang awal dimasukkan, maka itu disebut juga dengan resiko. Sedangkan David, Arthur, dan Michel, resiko dasar adalah the mismatching of interest rate based of associate asset dan liabilitas, ketidakmatchan atau ketidakcocokan antara tingkat pengembalian yang berkorelasi antara aset dengan liabilitas. Kemudian kita lanjutkan, apa itu return? Return adalah tujuan investor berinvestasi adalah memaksimalkan return yang bisa didapatkan, merupakan imbalan yang atas keberanian investor menanggung risiko investasi yang dilakukan. Di sini yang dibawa ada yield dan apa itu capital loss. Yield ini adalah komponen return yang berkaitan dengan jalannya kinerja organisasi, bukan didasarkan pada perubahan nilai saham atau obligasi. Pada obligasi besarnya yield diwakili oleh bunga yang diterima oleh investor, sedangkan pada saham diwakili dengan besarnya dividen yang diterima oleh investor. Nah, dalam komponen kita berinvestasi, kita bisa memperoleh dua keuntungan. Yang pertama dari kita dari saham yang kita investasikan dan kemudian perusahaan atau obligasi itu memberikan keuntungan, maka dia akan dibagikan kepada kita. Itu disebut dengan yield. Sedangkan capital gain atau loss adalah sisi daripada kenaikan ataupun penurunan harga surat berharga, baik itu obligasi maupun saham, yang memberikan keuntungan maupun kerugian bagi investor. Jadi kalau hari ini kita beli harga saham seharga 100, kemudian besok harganya 120, maka ketika kita jual berarti kita untung 20, atau kalau kita jual ternyata harganya 90, maka kita rugi 10. Nah, itu disebut dengan capital gain atau loss.
Nah, beberapa istilah daripada return. Yang pertama ada ROE. ROE ini adalah imbal hasil atas ekuitas, return of equity. Pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Kemudian return ekspektasi diharapkan akan dapat diperoleh investor di masa yang akan datang. Ada return on capital. Imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan. Ada return on invested capital, ada return on investment, dan ada juga return realisasi. Ada return total, ada return realisasi portofolio, ada return on network, return ekspektasi portofolio, dan return on sale. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi investor dengan menggunakan rasio-rasio ini untuk melihat atau menilai bagaimana kinerja return daripada perusahaan yang ingin diinvestasikan. Maka kita akan lanjutkan ke hubungan risk dan return. Dia itu bersifat linear atau searah. Semakin kondisi pasar modal normal, hubungan return dan risk ini adalah semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pula returnnya dan sebaliknya. Kemudian risiko pada aset adalah semakin banyak aset yang ditempatkan pada suatu keputusan investasi akan menyebabkan semakin tinggi risiko yang timbul dari investasi tersebut. Maka dalam teori investasi itu ada jangan menaruh semua investasi atau uang kita pada satu jenis instrumen keuangan seperti hanya pada satu saham tertentu. Makanya di sana disebut juga ada reksadana. Nah, ini hubungan risk dan return yang diharapkan. Ada resiko rendah seperti obligasi pemerintah, ada resiko moderat obligasi perusahaan, ada resiko sedang yaitu saham, ada resiko di atas rata-rata adalah opsi put dan call, ada juga resiko tinggi yaitu dari kontrak future. Bila diperhatikan, investasi yang mendekati risk free adalah milik pemerintah. Kenapa? Karena yang menjamin adalah pemerintah. Kecuali pemerintah itu bangkrut, maka pasti nggak bisa dibayar. Tetapi kenapa dia menjadi rendah resikonya? Karena yang menjamin pemerintah pasti bisa membayar, seperti itu. Sumber-sumber resiko yang mempengaruhi besarnya resiko investasi. Yang pertama ada resiko suku bunga. Ini adalah ditawarkan bank tinggi, investor cenderung menaruh uangnya di bank daripada membeli saham. Ada resiko pasar, fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Selanjutnya ada resiko inflasi. Inflasi yang stabil atau rendah akan membuat daya beli masyarakat meningkat. Sedangkan yang selanjutnya ada resiko bisnis. Perkembangan tren, mode, dan dinamika lainnya mampu mempengaruhi keputusan publik dalam pembelian. Ada resiko finansial, yaitu pemakaian utang dalam pembiayaan usaha akan meningkatkan resiko dan berpengaruh terhadap resiko finansial. Ada resiko likuiditas, yaitu kemampuan daripada memenuhi kewajiban jangka pendek. Resiko nilai tukar yang muncul dari mata uang terhadap mata uang lain, ataupun resiko negara yang muncul dari kerusuhan politik, kudeta militer, dan pemberontakan. Nah, kita lanjutkan. Ada systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Apa itu systematic risk atau resiko sistematis? Yaitu resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Dengan kata lain, resiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Disebut juga dengan market risk atau resiko umum. Hal ini pernah terjadi pada krisis moneter tahun 97-98 dan juga kasus di Amerika tahun 2008. Untuk unsystematic risk, ini adalah membawa dampak pada perusahaan terkait saja. Perusahaan masih bisa menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi resiko ini. Contohnya adalah diversifikasi portofolio. Pada perusahaan dengan harga sekuritas yang jatuh ditetapkan strategi investasi. Kalau unsystematic risk ini tadi hanya terkait pada perusahaan tertentu saja. Kalau yang resiko sistematis tadi seluruhnya terdampak semua. Kalau yang unsystematic risk ini masih bisa dikendalikan atau masih bisa dikontrol karena dia hanya terkait dari perusahaannya sendiri. Kemudian total risk, gabungan antara unsystematic risk dan systematic risk dengan rumus bagi berikut, yaitu unsystematic risk ditambah systematic risk. Untuk estimasi realized return aktual yang diperoleh dapat dihitung dengan menggunakan persamaan return total, yaitu yield ditambah capital gain. Tadi dijelaskan bahwa yield adalah besarnya dividen yang diberikan, sedangkan capital gain
atau loss adalah return saham yang diterima investor dari melakukan transaksi jual beli. Rumusnya adalah RI return sekuritas I sama dengan PI adalah harga saham pada waktu T dikurangi harga saham pada waktu sebelumnya dibagi dengan harga saham pada waktu sebelumnya. Nah, perhitungan return rata-rata, arithmetic mean, bisa geometric mean, bisa dibaca. Kemudian ini ada perhitungan expected return dan rasio sekuritas tunggal. Saya lanjutkan ke diversifikasi dan risiko portofolio. Portofolio ini adalah kombinasi sekuritas dalam investasi dengan tindakan yang rasional untuk meminimalkan resiko dengan tidak menimbulkan pengaruh negatif pada return. Jadi, karena tadi saya bilang jangan menaruh semua uang kita pada satu jenis investasi, karena ketika itu kemudian mengalami kegagalan maka hilang semua uang kita. Nah, perlu kita menggunakan atau punya yang namanya portofolio. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa saham dari berbagai macam sektor ataupun juga jenis instrumen keuangan lainnya. Ada diversifikasi. Nah, ini semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka akan dapat mengurangi resiko. Dengan diversifikasi ini dapat meminimalkan dengan menghilangkan komponen resiko tidak sistematis. Prinsip-prinsipnya ada diversifikasi random, diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random atau acak, hal ini investor meletakkan investasinya pada berbagai jenis saham dengan harapan varian risiko yang semakin berkurang. Sedangkan yang menurut Markowitz dikenakan teori don't put your eggs in one basket. Ya sama, jangan meletakkan semua telurmu dalam satu keranjang, karena ketika kemudian mengalami kerugian maka akan hancur atau hilang semua uang kita. Asumsinya ini bisa digunakan ketika periode investasi tunggal, tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya berdasarkan expected return dan risiko. Saya skip ini. Nah, bagaimana mengelola risiko? Di situ ada memperkecil risiko, mengalihkan risiko, mengontrol risiko, dan pendanaan risiko. Ingat, tidak bisa menghilangkan risiko ya. Nah, ini adalah tugas analisis hasil tugasnya. Kemudian saya rasa seperti itu dulu penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.